kegiatan ibadah yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Seperti yang barusan kita dengarkan bersama tadi, di mana Cinta Laura mengatakan bahwa dia prihatin dengan bangsa Indonesia ini. Kalau kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang. Tetapi di sisi lain, terkadang kita sebagai anak bangsa ini saling menjatuhkan, saling menyakiti, dan tidak saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Terkadang kita menggunakan agama
untuk mencapai sesuatu, untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Dia menyayangkan ada banyak di antara kita yang tidak menghargai, yang tidak menghormati setiap perbedaan itu. Dia mengatakan bahwa dia beruntung, bahwa dia bisa lahir di tengah-tengah keluarga yang berbeda dengan keyakinan dengan dia, tetapi mereka bisa hidup berdampingan. Dia mau semua kita sebagai anak bangsa ini harus bisa saling menghormati, saling menghargai, dan biarlah perbedaan itu yang bisa mempersatukan kita. Tetapi sayangnya ada banyak sekali saudara kita yang tidak paham mengenai hal ini. Mereka mengatakan bahwa perbedaan itu lah yang membuat kita berbeda. Tetapi kalau kita misalnya merenungkan, menyadari bahwa perbedaan itu ternyata adalah sesuatu hal yang baik, dan tentunya dengan perbedaan itu kita bisa saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Cinta Laura secara pribadi, saya katakan saya sangat setuju bahwa kita sebagai anak bangsa yang baik tentunya kita bisa harus saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Ya, walaupun misalnya keyakinan kita berbeda-beda, kepercayaan kita berbeda-beda, tetapi saya mau katakan memang itulah keunikan Indonesia ini. Ya, sangat disayangkan sekali beberapa hari ini, di hari yang sama terjadi pembubaran ibadah Kristen. Di hari yang sama terjadi 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama di Sumatera Utara di Binjai, dan yang kedua di Pekanbaru Riau. Ini sangat disayangkan sekali, Bapak Ibu. Sementara tempat yang dipergunakan itu adalah hanya sebagai tempat doa. Dan tentunya karena tempat itu hanya sebagai tempat doa bagi kita, kita tidak perlu mengurus izin. Tetapi apa yang dituntut oleh saudara kita ini adalah mengenai izin. Ya, di sana saudara kita tidak mendirikan gereja, tetapi hanya sebagai tempat doa. Atau misalnya kepada saudara kita umat muslim ini bisa dikatakan sebagai musola, dan tidak perlu kita harus mengurus izin. Saya mau katakan, masa kita mau menyembah Tuhan saja kita harus izin sama manusia? Ini sungguh kelewatan, Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang tidak mencintai perbedaan itu. Ya, mereka berpikir bahwa Indonesia ini adalah hanya milik satu agama, hanya milik satu suku. Tetapi ketahuilah bahwa Indonesia ini dibangun bukan hanya karena satu kelompok saja, tetapi terdiri dari berbagai suku latar belakang, agama dan ras yang berbeda-beda. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.